Sahabat multimedia, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan lanjutkan tutorial di video yang pertama. Pembahasan kita kali ini adalah membuat nomor halaman pada halaman yang berbeda-beda tetapi dalam satu file. Tentu saja kita tidak ingin satu pekerjaan kita memiliki banyak file. Contohnya saja seperti ini. Kita buat file sendiri sampul karena mungkin sampul biasanya tidak ada nomor halaman, tapi terhitung dia sebagai halaman pertama, kemudian kata pengantar dan seterusnya. Kemudian ada bab 1 atau bagian isi sampai dengan bab sebanyak yang kita tentukan sampai dengan daftar pustaka yang tentu memiliki nomor yang masing-masing. Tentu saja kita tidak ingin ada banyak file yang seperti ini. Nah, bagaimana kalau ternyata kita menginginkan satu file di mana di dalamnya mencakup semua yang ada itu, yang mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, bab 1 dan seterusnya. Mungkin sampai dengan ada daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran yang disertakan. Nah, caranya adalah di sini saya contohkan dan nanti teman-teman bisa membuat sendiri ya, penulisan satu file saja yang di dalamnya mencakup semua dari mulai cover sampai dengan lampiran-lampiran mungkin bila ada. Nah, caranya adalah begini teman-teman. Yang kita tentukan pertama adalah page break ya, page break. Jadi artinya agar di lembar pertama yang berisi cover ini nanti tidak mengikut pada lembar kedua yang kata pengantar sampai dengan daftar isi dan daftar gambar. Nah, caranya begini. Kita klik atau arahkan pointer, kita aktifkan di sebelum judul ya, di sebelum judul. Nah, di sini, tepatnya di sini. Nah, kita scroll saja agar view-nya menjadi lebih detail seperti ini. Hanya saja nanti kekurangannya dia tulisannya lebih kecil-kecil karena page-nya juga kecil. Jadi pengaturannya nanti di sini ya teman-teman ya, atau bisa menggunakan scroll pada mouse dengan menekan tombol kontrol ya. Kalau ke bawah dia semakin kecil, kalau ke atas dia semakin besar. Nah, kita arahkan pointer ini yang kedip-kedip ini ya, namanya pointer. Kita arahkan ini ke sebelum huruf pertama dari judul di halaman kedua ini. Kemudian kita menuju ke menu page layout ini. Kemudian ada breaks ya. Kemudian di section breaks-nya kita pilih adalah next page ya, atau halaman berikutnya. Nah, kita klik. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian header dan footer ini, apakah ini pembuatan section kita ini sudah berhasil teman-teman. Caranya untuk masuk ke dalam header ini ada beberapa cara. Yang pertama di double klik aja, double klik. Nah, ini sudah kelihatan ya, header section 1. Kemudian ini header section 2. Nah, karena kita baru membuat satu kali section, maka section yang terbagi hanya ada 1 dan 2. Jadi di halaman yang kedua ini dan seterusnya sampai dengan terakhir dia terhitungnya sebagai section kedua. Nah, sementara nanti kita akan coba bagi ada berapa section kah. Kita ikuti saja tutorialnya. Nah, kalau mau close header, caranya adalah di sini dari menu design ada close header and footer, kita klik saja. Nah, cara masuk ke dalam header dan footer berikutnya adalah klik kanan, kemudian ada edit header. Nah, ini sama dengan cara double klik tadi. Kemudian ada juga dari menu insert, kemudian ada header, edit header ya. Edit header caranya sama. Tinggal mana yang akan kalian pilih yang paling cepat, yang paling ringkas dari 3 cara tersebut. Menurut saya adalah dengan cara double klik. Nah, ini double klik ya. Nah, kemudian karena kita tidak menghendaki nanti pengaturan section kedua kata pengantar ikut dengan cover, maka kita harus mematikan link to previous ya.
Nah, di sini ada keterangan same as previous, bacanya previous. Nah, ini kita nonaktifkan dengan cara klik link. Nah, sampai salah-salah ya. Kita klik link to previous, artinya sekarang adalah nonaktif ya. Kemudian kita juga sama atur di bagian footer, bagian bawah ini namanya footer ya. Same as previousnya kita nonaktif, caranya adalah klik go to footer, kemudian link to previous. Nah, kita klik lagi. Jadi nonaktif posisinya kawan-kawannya. Kemudian close header kalau sudah selesai. Nah, section 1 adalah ini sudah, kemudian section berikutnya adalah bab 1. Nah, bab 1 kan pasti nanti nomornya berbeda tuh. Menggunakan numerik ya, bukan menggunakan angka Romawi. Kalau cover dia sebenarnya nomor 1 dan angka Romawi tapi tidak ditampilkan teman-teman. Jadi yang dimulai penomoran Romawi adalah di kata pengantar tapi langsung di halaman 2 atau nomor 2 bukan nomor 1. Jadi nomor 1 nanti terhitungnya adalah di bagian cover ini. Nah, itu artinya ketika di bab 1 nanti tentu tidak sama dengan halaman sebelumnya, daftar gambar, daftar isi, kata pengantar, karena di sini Romawi. Karena di sini menggunakan numerik, maka kita klik lagi di sebelum bab 1 ya, atau kita arahkan pointer sebelum huruf pertama dari judul dengan cara yang sama dari page layout, kemudian ada breaks, kemudian ada next page. Kemudian kita masuk lagi ke bagian header dengan cara double klik di bagian headernya ini, double klik. Nah, di sini masih ada same as previous, artinya kalau ini aktif berarti nanti penomorannya ngikut yang bagian atasnya ini, yang sebelumnya. Previous itu artinya kan sebelumnya ya. Nah, di sini dengan langkah yang sama kita klik link to previous. Oke, kemudian go to footer. Di sini sama link to previous. Oke, link to previous. Nah, teman-teman, bagi yang memiliki ketentuan penulisan yang berbeda-beda, misal bab 1 dan seterusnya ini penomorannya adalah numerik ya, angka tepatnya adalah di bawah tengah. Sama sampai dengan habis. Misal ada begitu. Ada juga yang berbeda-beda. Misal di halaman bab 1 ini tepat di tengah bawah, tapi yang di bab halaman berikutnya mungkin di atas kanan atau di atas kiri, atau mungkin ya beda-beda di bagian margin sini, bisa jadi ya. Itu semua bisa diatur menggunakan different first page. Nah, ini ya teman-teman ya, nanti bisa diatur aja di sini. Ini tinggal di checklist saja. Jadi nanti misal yang di sini tengah, yang di sini di atas tidak masalah. Nah, di sini saya contohkan saja penomorannya adalah bawah tengah. Sampai mana kira-kira? Nah, mungkin sampai dengan daftar pustaka, kemudian lampiran-lampiran kita anggap nomornya adalah sama dengan angka ya. Jadi yang berbeda adalah di bagian cover karena kosong tapi terhitung sebagai halaman pertama. Kemudian kata pengantar angka Romawi dimulai dengan angka 2, daftar isi Romawi 3, kemudian daftar gambar Romawi 4. Nah, kemudian bab 1 numerik angka 1, 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita menuju ke lembar kedua atau di section kedua kata pengantar, teman-teman. Kita klik saja di bagian footernya. Di sini ada page number. Kemudian ada pilihan-pilihan, ada top of page, artinya nomornya berada di atas. Nah, sementara di bagian top of page ini ada plain number 1, itu artinya nomornya berada di kanan atas kiri ya, atas kiri. Kemudian plain number 2 atau nomor 2 ini ada di atas tengah. Kemudian nomor 3, plain number 3 ini ada di atas kanan. Dan action bar, kemudian ada brackets, ada bold number, ada large, italic dan banyak betul ini. Nah, kita pakai yang wajib digunakan aja nanti.
Nah, kemudian ada bottom of page. Nah, ini yang penomoran di bagian bawah, sama, ada yang bagian kiri, ada bagian tengah, ada bagian kanan, dan seterusnya. Kemudian ada page margin. Nah, ternyata ada penomoran yang tepatnya itu di bagian margin, teman-teman. Jadi nanti bisa dicoba-coba, dieksplor saja tutorial yang sudah ada ini. Kemudian ada current position atau penentuan nomor pada posisi-posisi tertentu, teman-teman. Nah, kita gunakan yang lazim saja, biasanya kita gunakan adalah bottom of page. Kemudian kita kehendaki misal penomorannya adalah di bagian tengah. Ya, berarti plain number 2 atau plain yang nomor 2, teman-teman ya. Kita klik saja. Nah, masalahnya di sini sudah muncul betul nomornya langsung nomor 2, di sini nomor 1. Tapi kan yang kita butuhkan adalah angka Romawi itu. Maka kita masih di bagian footer ini kita mengarah ke page numbernya, kemudian di sini ada format page, teman-teman. Nah, kalau pilih remove page number artinya kita akan menghapus nomor halaman, ya. Nah, kita gunakan format page numbers. Oke, number formatnya. Nah, disinilah kita akan menentukan apakah numerik angka, malah ada Arab juga ini ya, ada Arab, kemudian ABC kecil, ABC besar, kemudian Romawi kecil dan Romawi besar. Nah, kita gunakan yang Romawi kecil, teman-teman ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita klik saja. Number formatnya adalah Romawi yang kecil. Kemudian ada page numbering, ada continue from previous section. Nah, artinya melanjutkan dari section yang berikutnya. Karena section yang satu cover ini adalah nomor 1, maka dilanjutkan di sini adalah nomor 2. Tapi kalau misal di sini ketentuannya adalah di sini adalah page 0, tidak terhitung, dan di sini adalah page pertama, maka di sini kita pilihnya adalah start at. Start at-nya ini kita pilih 1, teman-teman. Jadi nanti di sini dimulainya dari angka 1. Nah, kita coba. Tuh, betul ya. Angka 1, kemudian Romawi 2, Romawi 3. Nah, di sini saya contohkan adalah di sini page 1, di sini page 2. Maka format page numbernya adalah di start at-nya kita pilih 2, teman-teman. Jadi di sini 2, kita oke. Nah, maka di sini kita temui ini page kosong, nggak ada tapi terhitung sebagai page 1. Kemudian ini page 2, page 3, page 4. Nah, di sini kosong, teman-teman. Karena apa? Karena beda section. Section 1 khusus buat cover. Section 2-nya ini khusus untuk kata pengantar, daftar isi, daftar gambar. Section 2. Kemudian di section 3 adalah bagian isi, mulai dari bab 1 sampai dengan tadi daftar pustaka dan lampiran. Nah, sekarang kita tampilkan di sini untuk section 3-nya page number, bottom of page. Kemudian misal di sini kita pilih sama, teman-teman, di bawah dan di tengah. Atau di sinilah kita coba ya di plain number 3. Jadi di bawah dan kanan. Oke. Nah, pengaturannya sama, teman-teman. Karena di sini sudah terhitung sebagai 4, halaman keempat, maka di sini adalah halaman 5, teman-teman. Nah, umumnya di bab 1 ini halamannya adalah halaman 1, angka 1, ya. Jadi kita menuju ke page number, format page number formatnya masih sama, 1, 2, 3, numerik. Kemudian di sini jangan pilih continue. Kalau continue artinya kan melanjutkan dari section yang berikut, yang sebelumnya, halaman yang sebelumnya. Maka di sini pilihnya adalah start at. Nah, dimulai dari angka berapa maksudnya? Start at. Ya, jadi mulai dari angka berapa? Oh, mulai dari angka 1 ya sudah. Berarti di sini kita tentukan angka 1, kemudian di oke. Nah, otomatis di sini sudah ganti, teman-teman. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita coba lihat di bagian akhir sendiri, teman-teman. 12, betul ya. Nah, kalau sudah selesai ini boleh kita close header and footer. Oke, jadi kita sudah dapat nih, teman-teman. Kosong. Ini kedua. Oke, kita coba zoom saja. Oke. Kosong ya, teman-teman. Kosong, kemudian 2, 3 Romawi, 4 Romawi,
kemudian nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Nah, kurang lebih tutorialnya seperti ini teman-teman, silakan dieksplor saja ya. Kalau mungkin ada kekurangan dalam penulisan silakan diedit-edit kembali agar mendapatkan hasil yang lebih rapi teman-teman. Jadi kalau kita ingin menghindari satu proyek laporan atau proposal harus menggunakan beberapa halaman, jadi beberapa file ya, jadi cukup kita gunakan satu file yang berisi semuanya itu tadi. Oke, saya kira untuk tutorial Office Word hal-hal yang paling dasar dan yang paling penting saya kira seperti ini kan akan kita lanjutkan di tutorial pada parts yang berikutnya. Saya kira cukup. Terima kasih.